Selamat datang di podcast kita hari ini. Ini adalah podcast keberapa kita? Ketiga kita ya. Nah, di episode kali ini kita nih bakal ngobrolin tentang pengalaman dan pembelajaran yang kita dapetin selama 4 hari mengikuti distance learning Latsar nih. Nah, hari ini aku bakal ngobrol sama 6 peserta yang lain. Ada aku sendiri, ada Rahmatika dari Direktorat Jalan Bebas Hambatan, terus ada Mas Farel dari Setdijen Cipta Karya ya. Terus ada Mas Agra dari Setdijen Cipta Karya, ada Manesha dari mana? Sorry, Presswheel 2 DJBM ya. Nah, Iya, oke, benar. sudah Mas Ya. Oke, sama Mas Riton. Mas Riton dari mana Mas? Aku lupa. Boleh kenalan lagi dari mana Mas? Oh, dari Direktorat Pembangunan Jembatan. Nah, dari Pembangunan Jembatan, ada Mas Zulfi dari DJBH juga, kita satu direktorat, dan ada Mas Anis, Bapak dosen kita satu-satunya dari Politeknik PU. Nah, yang bakal berbagi pengalaman dan apa aja sih yang kita pelajarin selama 4 hari ini. Jadi teman-teman, kita mulai obrolan hari ini aja ya. Nah, kita flashback nih ke hari pertama. Nah, hari pertama ini kan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mungkin ada yang mau bantu aku nih buat reviewin materi soal wawasan kebangsaan dan bela negara 4 hari yang lalu. Aku boleh deh. Hari pertama itu kita belajar tentang wawasan kebangsaan ya. Kalau menurut aku materi ini penting banget ya karena bikin kita sadar kalau Indonesia itu lahir dari perjalanan yang panjang, mulai dari kerajaan Nusantara, masa penjajahan, sampai munculnya organisasi pergerakan nasional. Dari situ aku bisa paham sih persatuan itu adalah kekuatan yang utama. Makanya ada 4 konsensus dasar kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu juga harus terus kita jaga. Kalau sekarang tantangannya juga nggak mudah sih ya. Ada dinamika global, kesenjangan sosial, bahkan juga adanya potensi perpecahan. Jadi ya sebagai ASN, kita dituntut nggak cuma paham teori gitu, tapi juga mengamalkannya dengan disiplin, profesional, dan mengutamakan bangsa di atas kepentingan kita pribadi. Ya buat aku, wawasan kebangsaan ini bukan sekedar materi pelatihan, tapi pengingat juga bahwa tanpa persatuan, Indonesia juga bisa rapuh. Izin jump in, Mbak Nada. Silakan. Ya, tadi bener banget yang disampaikan sama Mas Agra ya. Kalau materi di hari pertama itu ngingetin banget ke saya bahwa rasa cinta tanah air itu bukan hanya sekedar slogan gitu ya. Jadi bela negara itu bisa diwujudkan dengan hal-hal yang sederhana seperti bekerja dengan jujur, profesional, dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Infrastruktur yang kita bangun itu bukan hanya jalan atau jembatan, tapi juga simbol persatuan, penghubung antar wilayah, dan juga pemersatu bangsa. Mungkin itu sih dari saya, Mbak Naga. Oh wow, ini banget sih, daging banget ya bahasan tentang wawasan kebangsaan ini. Nah, lanjut nih ke pembahasan hari kedua. Itu tentang analisis isu kontemporer di tantangan kebangsaan masa kini. Nah, siapa nih dari teman-teman yang kira-kira mau lanjutin tentang pembahasan hari kedua? Mungkin bisa jump in sama aku sekarang. Saya boleh ya, mana deh? Masih. Oke, jadi tentang analisis isu kontemporer ya. Di sini kemarin mempelajari, kurang lebih kita diajak melihat ya berbagai tantangan kebangsaan masa kini. Mulai dari ancaman narkoba, korupsi, radikalisme, terorisme, sampai persoalan baru kayak judi online, pinjol ilegal, keamanan cyber, dan rendahnya literasi digital. Selain itu ada juga tantangan global seperti proxy war, multipolarisasi kekuatan dunia, sampai dengan perubahan iklim dan bencana alam yang nyata kita rasakan. Dari pembelajaran ini saya menyadari bahwa tantangan bangsa sekarang jauh lebih kompleks dibandingkan masa lalu karena sifatnya saling berkaitan dan cepat berubah. Mungkin itu dari aku. Nah, aku izin nambahin boleh Mbak Nanda? Mau nambahin Oke, lanjut aja. Mau nambahin Kak Nesha nih. Untuk tantangan kebangsaan masa kini itu menurut aku itu tuh mengasah kita sebagai ASN generasi muda itu untuk berpikir kritis mengenai analisis isu kontemporer yang terjadi di bangsa kita. Kalau boleh kita flashback sedikit, kan hari ini kan memang temanya review dan kilas balik kan ya. Kembali ke podcast kita yang pertama, yaitu membahas mengenai tantangan kebangsaan masa kini, yaitu kasusnya Raya, si balita yang ditemukan cacing pita di tubuhnya. Menurut aku,
itu tuh bahwa masih adanya tantangan bagi bangsa kita. Karena dari kasus Raya aja kita bisa mengidentifikasi bahwa terdapat kekurangan bangsa kita dari sektor kesehatan masyarakat, dari sektor pendidikan, administrasi penduduk, birokrasi pemerintah, dan masih adanya kemiskinan gitu. Nah, menurut aku kita sebagai ASN generasi muda harus menggunakan pendidikan dan pelatihan latsar ini yang telah diberikan kepada kita selama 4 hari belakangan ini membantu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan tersebut, yang insya Allah hal-hal tersebut sejalan dengan program prioritas Kementerian PU yaitu PU 608 dan pastinya sejalan pula dengan visi Astacita Presiden gitu kan ada. Wah, keren banget sih untuk review dari Mas Farel dan Mbak Nesha ini karena dua-duanya itu sangat-sangat ngena ya. Mbak Nesha ini bener banget karena tantangan kebangsaan sekarang lebih kompleks dan cepat berubah karena kan dunia dinamis banget ya. Nah, Mas Farel tuh juga tepat nih karena kita sebagai ASN muda juga harus berpikir kritis dan siap membantu menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan birokrasi. Program prioritas Kementerian PU dan visi Presiden memang sangat sejalan dengan tugas kita. Itu mantep banget sih. Kita harus menggaungkan PU 608. Nah, lanjut nih ke pembahasan ketiga, yakni tentang pembinaan sikap perilaku. Temanya kan pembinaan sikap perilaku ya, tapi kali ini pembahasannya soal algoritma kebangsaan. Nah, boleh nih, Pak dosen, buat Mas Anis, boleh dong bantu review soal materi ini? Oke, cek suara saya beneran ya, Mbak Nada ya? Aman Ya? banget, Oke. Mas. Aman banget. Jadi kemarin kan kita sudah belajar ya, sampai sampai hari ini terakhir ya. Yang ketiga itu tentang algoritma kebangsaan. Jadi di situ itu sebenarnya algoritma kebangsaan itu bukan masalah algoritma yang coding gitu maksudnya ya, atau hitungan aljabar gitu ya. Jadi ke algoritma kebangsaan itu sebenarnya adalah kumpulan nilai dan perilaku yang bikin kita itu sebagai warga negara menjadi lebih sadar dan peduli sama kebangsaan. Itu apa sih gunanya itu? Jadi kan seiring perkembangan zaman ya, jadi banyak generasi muda ini termasuk saya juga masih muda lah gitu ya, merasa bingung dengan identitasnya sendiri gitu. Jadi siapa sih saya itu gitu kan? Apalagi kan banyak informasi di internet yang bikin pengaruh buruk gitu, misalnya informasi informasi hoax gitu. Jadi kita itu butuh semacam resep buat jaga persatuan dan nilai kebangsaan supaya kita tetap kuat dan kompak sebagai bangsa gitu. Jadi bukan cuma soal Pancasila atau Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana kita ngamalin nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari. Misal ya, kita bisa saling menghargai perbedaan, gotong royong, dan punya integritas sebagai warga negara. Jadi bukan cuma tugas pemerintah atau ASN, tapi juga kita semua, khususnya anak muda, buat jadi pelopor yang bawa narasi positif dan inovasi kebangsaan via media sosial dan lingkungan kita masing-masing. Mungkin itu sih dari saya, Mbak Ade. Wah, keren banget ini emang. Mas Anis keren banget opininya. Algoritma kebangsaan nih seperti apa yang ditulis sama Mas Anis itu emang penting banget apalagi di tengah tantangan zaman sekarang yang penuh pengaruh media sosial. Nah, sebagai generasi muda, kita harus jadi pelopor yang menyebarkan nilai-nilai kebangsaan dan ikut menjaga persatuan. Setuju banget, perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Oke, Dan, mari kita ke materi terakhir yang baru dibahas hari ini, itu tentang teknik analisis isu. Nah, aku mau jump in Mas Zulfi untuk review ini. Yuk, bisa yuk Mas Zulfi jump in ke sini. Gimana nih? Jadi terkait tadi teknik analisis isu itu sebenarnya semacam cara kita untuk mengulik masalah biar lebih jelas dan agar lebih mudah dicarikan solusinya enggak. Nah, di sini ada 4 tahapan utama yang biasanya dipakai. Yang pertama itu identifikasi masalah. Di tahap ini tuh kita dituntut untuk punya kemampuan untuk tak terhadap lingkungan gitu, bisa menangkap masalah apa yang ada di sekitar kita. Karena seringkali masalah itu nggak muncul begitu aja, tapi ada celah antara harapan dengan kenyataannya. Yang kedua itu tahap memilah dan menapis isu. Nah, di sini nggak semua masalah bisa langsung dijadikan prioritas nih. Jadi kita perlu disaring dulu mana-mana aja yang masalah yang memang diprioritaskan dulu. Ada 2 metode yang bisa digunakan.
yaitu APKL atau aktual problematika kelayakan layak, dan USG atau urgency, seriousness, dan growth. Intinya metode ini tuh membantu kita milih nih masalah mana aja yang paling penting buat ditangani terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ini untuk menganalisis isu. Nah, di sini kita mencari akar masalahnya. Untuk model-model yang bisa dipakai yaitu ada why analysis, yaitu menanya kenapa terus sampai ketemu akar. Yang kedua itu fishbone diagram, untuk pemetaan penyebabnya. Dan yang ketiga itu family tree untuk melihat hubungan sebab akibatnya nih. Dan yang terakhir, yang keempat itu ada alternatif penyelesaian dari tahap ini. Setelah jelas nih masalah dan penyebabnya, baru deh kita mikirin solusi-solusinya. Di sini ada dua metode nih. Yang pertama itu gap analysis buat lihat perbedaan kondisi sekarang dengan yang ideal, dan ada juga lapisan McNamara ya kalau nggak salah buat milih solusi yang paling efektif. Mungkin itu dari saya sih, Mbak Nada. Wah, oke. Nah, setelah kita review materi yang tadi nih, boleh kali di-share apa sih yang paling menarik dari materi 4 hari ke belakang? Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Anis kali ya, sebagai Bapak dosen kita, yang mungkin paling wise di antara kita. Mungkin monggo Mas Anis. Baik, terima kasih Mbak Nada. Jadi yang menarik buat saya itu, saya ada insight baru lah buat saya terkait dengan teknik analisis isu ya. Jadi ternyata ada banyak cara untuk menganalisis isu atau menggali isu gitu. Terutama buat kita ya sebagai ASN, gimana sih kita bisa tahu gitu atau menyelesaikan masalah gitu, case dari isu-isu yang ada gitu kan. Yang pertama itu saya tertarik dengan yang namanya family tree. Tadi sudah dijelasin nih masalah why ya, why analysis ya. Jadi kalau dari saya itu family tree. Jadi di situ kita dapat memetakan gitu ya. Cara mudahnya jadi kita tahu faktor-faktornya apa gitu, kemudian sebab-sebabnya apa. Misal seperti banjir gitu, karena saya kan di Semarang juga rawan rob gitu ya, banjir ya. Jadi misal kita bisa memetakan itu. Yang pertama mungkin faktor utama kayak perilaku masyarakat yang sering bawa sampah, itu mungkin sebabnya itu. Kemudian ada lagi mungkin terbatasnya prasarana, kemudian regulasi atau penegakan hukum yang kurang, kemudian kesadaran kolektif yang rendah, seperti itu. Jadi melalui family tree tadi itu kita bisa mengidentifikasi semua faktor yang memperburuk kondisi, misal seperti itu. Kemudian selanjutnya dari situ kan family tree ya, bentuknya kan seperti pohon gitu, tapi bottom up gitu. Jadi dari bawah kita petakan dulu permasalahan-permasalahan atau sebab-sebabnya, kemudian sampai ke core-nya gitu. Jadi sampailah di situ kita bisa tahu, oh solusinya apa aja seperti itu. Mungkin itu sih kalau dari saya, Mbak Nada. Wah, oke Mas. Terima kasih untuk penjelasannya juga. Nah, mungkin selanjutnya bisa ke siapa nih? Mas Agra? Boleh? Jamin ke aku sekarang. Ya, boleh. Terima kasih Mbak Nada untuk waktunya ya. Kalau menurut aku dari beberapa hari ini kita sudah melaksanakan distance learning ya di agenda 1. Kalau buat aku pribadi, materi wawasan kebangsaan dan bela negara itu cukup nyambung sih sama pengalaman aku waktu kerja di tambang dulu, itu sebelum aku masuk CPNS. Jadi di sana aku ketemu banyak orang dari banyak latar belakang, dari berbagai asal ya, ada yang dari Jawa, ada yang Sumatera, terus dari Kalimantan juga, sampai bahkan ada yang sampai Papua juga. Cara kerja dan gaya komunikasinya juga nggak selalu sama. Kadang malah bikin ketika ngobrol tuh salah paham gitu loh. Tapi justru dari situ sih aku bisa belajar kalau kita nggak saling menghargai dan kerja bareng, pekerjaan di lapangan tuh nggak bakal selesai, malah bisa membuat bahaya untuk semua orang gitu loh, buat yang kerja di sana. Nah dari pengalaman itu aku ngerasa nilai-nilai bela negara yang bisa dirasain itu bisa dirasain juga ketika di sana gitu loh, nggak cuman ketika kita bekerja di instansi pemerintahan aja. Sebenarnya bukan dalam hal yang besar ya, tapi bisa lewat hal kecil juga seperti disiplin, kerjasama, terus
saling menjaga keselamatan juga, dan berusaha untuk menomorsatukan kepentingan tim dibanding kepentingan diri sendiri. Kalau buat aku pribadi, itu pengalaman yang bikin lebih paham sih kalau wawasan kebangsaan itu gak cuma teori di kelas, tapi sesuatu yang bisa hidup banget di kehidupan kerja sehari-hari. Mungkin itu dari aku sih. Oke, thank you banget nih Mas Agra, menarik banget ya pembahasannya. Emang wawasan kebangsaan dan bela negara tuh nggak cuma teori ya, tapi bisa diterapin langsung nih di kehidupan sehari-hari, termasuk di lingkungan kerja. Contohnya tuh dengan disiplin, kerjasama, dan juga saling menghargai itu emang kunci utama untuk membangun tim yang solid dan sukses gitu. Makasih banget ya Mas udah berbagi pengalaman yang sangat-sangat menginspirasi. Keren. Nah, mungkin aku mau lanjut nih ke selanjutnya. Mungkin bisa di-share nggak sih, apa sih yang paling mungkin menarik Mas Zulfi? Silakan Mas Zulfi. Bagaimana nih? Mungkin yang paling menarik buat aku sih mengenai teknik analisis isu ya, yang khususnya di metode Pocoyo Analysis gitu. Karena pengalaman saya dalam memecahkan masalah menggunakan metode Pocoyo Analysis itu buat saya sadar nih kalau kita untuk menemukan akar masalahnya itu tidak cukup hanya melihat gejalanya aja. Dengan bertanya mengapa secara berulang hingga 5 kali atau lebih bahkan ya. Masalah itu bisa diurai sampai ke penyebab dasarnya gitu. Kemudian dengan metode ini juga mengajarkan saya gitu bahwa seringkali kita terlalu cepat mengambil kesimpulan atau solusi, padahal akar masalahnya tuh belum tentu di situ gitu Mbak. Jadi dengan metode Pocoyo Analysis ini saya merasa lebih terarah sih untuk berpikir kritis. Kemudian membuat saya sabar juga dalam menggali informasi dan tidak berhenti hanya di permukaan masalahnya aja. Kemudian bagi saya ini teknik ini sangat berguna baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari karena dapat membantu mencari solusi yang benar-benar tepat sasaran gitu Kak, dari gejalanya aja. Oke, ini itu aja sih. Wah. Oke, keren banget insight-nya, bagus banget dari Mas Zulfi. Nah, metode 5 why analysis itu ya, emang efektif banget buat gali akar masalah lebih dalam ya, dan menghindari solusi yang terburu-buru. Nah, mungkin makasih Mas Zulfi udah berbagi. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjutin ke Mas Ridwan. Oke, izin Mbak Nada. Dari pembelajaran agenda 1 yang di-share oleh Pak Muldan selama 4 hari ini, materi yang sangat menarik itu buat saya itu terkait dengan analisis isu kontemporer ya, tantangan kebangsaan masa kini gitu. Dari penjelasan Pak Muldan itu saya jadi paham bahwa tantangan yang kita hadapin di bangsa kita saat ini tuh semakin kompleks gitu. Mulai dari korupsi, konflik kepentingan, narkoba, hingga polarisasi sosial. Yang mana ini bisa menggerus rasa persatuan kebangsaan kita gitu. Kemudian tantangan tersebut juga berpengaruh ke dunia kerja, termasuk di kementerian kita, di Kementerian PU, yang bergerak di sektor pembangunan infrastruktur, yang mana itu rentan terhadap isu transparansi dan juga akuntabilitas. Nah, sebagai seorang CPNS di Kementerian PU, di Direktorat Pembangunan Jembatan, saya menyadari bahwa peran saya itu bukan hanya sekedar menjalankan tugas administratif atau teknis, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui kerja yang profesional, bersih, dan juga berorientasi pada manfaat yang nyata bagi rakyat gitu. Dengan begitu, setiap jembatan yang kita bangun tidak hanya berfungsi sebagai penghubung wilayah, tetapi juga sebagai simbol persatuan bangsa dan wujud nyata bela negara di masa kini gitu. Mungkin itu dari saya Mbak Nada. Oh, oke. Kan tinggal Mas Farel sama Mbak Nesya, ya kan? Nah, mungkin abis ini bisa dilanjut ke Mas Farel, terus langsung nyambung ke Mbak Nesya kali ya. Gitu. Nanti baru itu lanjut aja dulu. Oke. Baik Kak. Oke, izin Kak. Kalau aku dari semua materi yang telah diajarkan di agenda 1, 4 hari belakangan ini menurut aku semua materinya sangat berguna. Karena materi-materi tersebut kan untuk menanamkan dasar kecintaan kita terhadap bangsa kita sendiri sebagai seorang CPNS yang nantinya itu menjadi PNS gitu kan ya. Mulai tadi awalnya ada wawasan kebangsaan dan bela negara yang menurut aku itu memperkuat integritas dan loyalitas, menanamkan disiplin dan tanggung jawab yang nantinya CPNS dapat memahami dari arah tujuan bangsa kita gitu loh. Serta CPNS itu dituntut memiliki semangat, disiplin dan loyalitas untuk mewujudkan tujuan bangsa. Terus ada pemahaman mengenai tadi analisis isu kontemporer. Menurut aku ini melatih CPNS untuk berpikir kritis untuk kemajuan bangsa kita. Serta
tadi pemahaman melalui algoritma kebangsaan ya. Yang menurut aku itu kayak apa ya? Dia tuh kayak software ideologi gitu, yang menuntun kita berpikir, bersikap dan bertindak secara terarah. Dengan si software tadi, CPNS itu tidak menjadi pegawai yang cakap secara teknis aja, tapi juga fokus secara ideologis dan nasionalis. Nah, kalau menurut aku dari semua itu yang paling aku favorit atau yang paling aku suka itu pembinaan sikap perilaku. Materi pembinaan sikap perilaku yang tadi udah sedikitnya aku jabarin algoritma kebangsaan, tapi juga aku suka yang rencana aksi bela negara, sama di tugas itu kan kita disuruh buat podcast tentang what we can do to make PU better and stronger kan ya. Yang menurut aku tuh itu menghidupkan rasa integritas kita sebagai ASN dan insan PU, dan itu tuh membuat PU menjadi lebih baik lagi dengan gagasan-gagasan kita. Menurut aku gitu sih Kak. Oke, langsung melanjutkan dari Kak Farel ya. Kalau dari aku sih, dari keseluruhan materi agenda 1 itu emang semuanya bermanfaat. Cuman yang paling menarik buat aku memang tentang yang wawasan kebangsaan dan bela negara. Karena kita sebagai CPNS di Kementerian PU, itu kan di lapangan sering berhadapan sama orang-orang dengan latar belakang yang berbeda ya. Dan kalau tidak ada sikap saling menghargai, kerjasama, itu pekerjaan bisa terhambat. Nah, dari situ saya juga belajar bahwa bela negara ini penting dan bisa diwujudkan lewat hal-hal sederhana di pekerjaan sehari-hari, seperti untuk kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Minta aja Kak Nada. Oke, terima kasih Kak Nesya dan juga Mas Farel. Nah, ini izin jamin kalau dari aku sendiri nih, setelah agenda 1 kemarin nih, aku ngerasa semakin paham nih betapa pentingnya menerapkan wawasan kebangsaan dan sikap bela negara. Sama seperti teman-teman semuanya. Nah, mungkin dulu aku tuh nganggap kalau misalkan nilai kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu teori aja. Tapi sekarang aku mulai sadar kalau nilai-nilai itu sebenarnya dasar dalam setiap keputusan yang kita ambil. Di tempat kerja apalagi nilai-nilai kayak gotong royong, keadilan, dan inklusivitas itu sangat penting. Apalagi pas harus menghadapi perbedaan pendapat atau tantangan dalam tim. Nah, kalau yang menarik aku nih ada materi tentang teknik analisis itu sih, itu yang jadi salah satu yang paling aku point out banget, karena itu ngajarin kita gimana cara berpikir kritis dan menganalisis isu dengan cara yang sistematis gitu. Nah, mau tahu dong tentang refleksi diri masing-masing setelah materi agenda 1 dan harapan teman-teman setelah agenda 1 ini tuh apa. Nah, startnya dari Mas Anis dulu. Silakan Mas Anis. Oke, jadi menurutku setelah kita melakukan perhatian sama materi ini ya, yang dasar ya. Jadi buat aku sendiri, aku lebih siap aja sih. Siap untuk jadi CPNS atau PNS yang siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Mungkin itu aja Mbak Nada dari itu. Oke. Thank you Mas Anis. Thank you banget. Mungkin boleh langsung dilanjut nih ke Mas Agra. Terima kasih Mbak Nada. Kalau dari aku, refleksi dari materi kemarin, banyak hal yang nempel banget di pikiran aku. Kalau dari wawasan kebangsaan, aku jadi ingat bahwa persatuan dimulai dari hal-hal kecil. Kalau dari analisis isu kontemporer, bikin aku lebih sadar tantangan bangsa sekarang dan pentingnya peran ASN dalam mencari solusinya. Di pembinaan sikap perilaku, nilai yang paling berkesan buat aku adalah kerjasama dan inisiatif, karena hal sederhana seperti itu bisa membawa perubahan yang besar di kantor ya. Belajar teknis analisis isu juga memberi cara baru untuk berpikir lebih runtut dan mencari akar masalah, bukan cuma yang nebak-nebak doang. Terakhir, KDB ya, Konsensus Dasar Kebangsaan Berbangsa, jadi pengingat bahwa kita punya pegangan yang jelas berupa Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau harapan aku, semua yang dipelajari tidak berhenti di materi ini saja, tapi bisa kita terapkan dalam pekerjaan, agar kita bisa menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan tetap menjaga persatuan bangsa melalui hal-hal kecil yang dilakukan. Mungkin dari aku sekian. Oke, thank you banget Mas Agra. Mungkin bisa lanjut lagi nih ke siapa nih yang mau dari Mas Agra? Mas Zulfi, ayo Mas Zulfi. Oke Mbak, kalau dari saya sih, dari setiap pertemuan ya ada kalimat yang terus diulang, yaitu kita
harus peka terhadap masalah di sekitar kita. Nah, itu juga harapan bagi kita semua agar kita bisa peka terhadap masalah yang ada di sekitar kita gitu, dan kita juga diharapkan dapat mampu berpikir kritis agar kita bisa memberikan solusi yang tepat gitu untuk permasalahan. Mungkin itu aja sih dari saya. Oke, Mas Zulfi, terima kasih. Jadi kalau dari Mas Zulfi sendiri itu yang menyangkut banget, kita harus lebih peka ya sama isu gitu. Nah, mungkin nextnya bisa ke Mas Ridwan. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Nada. Kalau dari yang dipelajarin agenda 1 ya selama 4 hari kemarin, mulai dari mengenai wawasan kebangsaan dan juga bela negara, itu saya jadi paham bahwa bela negara itu dapat kita wujudkan melalui kerja nyata dengan integritas dan juga profesionalitas. Kemudian kita juga belajar analisis isu kontemporer ya. Di situ saya juga jadi sadar bahwa pentingnya menghadapi tantangan bangsa seperti korupsi, narkoba, dan juga polarisasi sosial, di mana dengan sikap yang transparan dan juga akuntabel gitu. Kemudian juga kita belajar mengenai pembinaan sikap perilaku. Di situ saya juga jadi belajar tentang menanamkan nilai kebangsaan dalam sikap sehari-hari dan juga berkomitmen memperkuat Kementerian PU melalui kolaborasi. Kemudian juga kita sempat belajar juga mengenai teknik analisis isu. Di situ juga saya jadi dapat bekal ya untuk menganalisis masalah secara sistematis dan juga menemukan solusi yang tepat begitu. Sementara di sisi lain juga kita belajar mengenai konsensus dasar berbangsa ya. Di sini saya jadi semakin yakin bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi fondasi yang selalu harus kita jaga gitu sebagai bangsa negara Indonesia gitu. Kemudian sebagai CPNS di Kementerian PU, saya berharap juga dapat terus meningkatkan kapasitas diri dan juga berkontribusi menghadirkan infrastruktur yang bermanfaat serta memperkuat persatuan bangsa Indonesia gitu. Wow, keren banget ini untuk refleksi diri dan harapan dari Mas Ridwan. Nah, mungkin nextnya ke Mas Farel, bisa jamin. Izin Kak, setelah pelatihan dan pendidikan yang telah kita lalui, aku sih berharap khususnya kepada diri sendiri ya, untuk dapat selalu mengingat materi-materi yang telah dipaparkan oleh mentor sebelumnya. Nggak cuma diingat, tapi juga saya harap bisa menyerap dan dipraktekkan nilai-nilai tersebut di dunia nyata gitu. Serta selalu mengingat 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pedoman kita bekerja begitu, yang insya Allah dapat menjadikan kita ASN yang berintegritas dan profesional yang berguna untuk Kementerian PU tapi juga untuk bangsa gitu sih Kak. Wow, oke, thank you banget nih untuk POV-nya dari Mas Farel. Makasih banget nih buat POV kerennya dari buat Mas Farel, Mas Agra, Mas Anis, Mas Zulfi, Mbak Nesya, dan Mas Ridwan. Nah, mungkin aku nambahin dari aku sendiri kali ya. Kalau dari aku sendiri juga mungkin sama kayak teman-teman semua. Setelah ikut Latsar nih, aku makin sadar kalau misalkan pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara tuh penting banget dalam dunia ASN gitu loh. Nah, nilai 4 KDB tadi itu gak cuma teori tapi harus kita terapin dalam setiap tindakan kita gitu kan. Nah, pengalaman di tempat kerja juga nambah pemahaman tentang pentingnya gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan juga inklusivitas. Nah, dari aku sendiri juga materi teknik analisis itu juga ngebantu sih buat lebih sistematis dan dalam menganalisis masalah. Apalagi setelah ini kita kan ada aktualisasi ya. Nah, teknik analisis itu ini bakal kayak ngebantu banget kita untuk ngambil isu untuk yang kita angkat untuk aktualisasi itu. Gitu. Nah, sekarang kita ada di penghujung pembicaraan kita pada sore hari ini. Sebelumnya aku bilang makasih banget buat teman-teman semua yang udah sharing pengalaman dan pendapatnya. Semua materi yang kita pelajari selama 4 hari ini emang sangat bermanfaat untuk mempersiapkan kita sebagai ASN yang profesional, berintegritas, dan pastinya berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Semoga kita terus membawa nilai-nilai kebangsaan dan bela negara dalam setiap tindakan kita, baik di pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Terus semangat ya teman-teman, dan jangan lupa untuk terus belajar, berinovasi, dan menjaga persatuan. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih teman-teman. Bye.